Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, Ibu semuanya, apa kabar buat sehat? Ibu-ibu sehat, Bu? Jasmaninya sehat? Rohaninya? Ininya sehat? Alhamdulillahirabbil. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah serta seluruh perangkatnya, jajarannya, saya doakan semoga istiqomah di dalam mengajak umat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati kepala desa atau yang mewakili, yang saya hormati perangkat DPD, Kadus, kepala dusun, kepala dusun yang saya hormati, tokoh adat yang saya hormati, tokoh agama, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, semuanya anak-anakku, saya doakan semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Di suasana kebersamaan pada malam hari ini, saya mengajak awal acara ini, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tahun baru Hijriah, tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup nafas yang segar di atas muka bumi ini. Kita koreksi diri kita masing-masing, apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja, lagu cucung bahkan bercicir, masih saja bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Kapan zuhur masih senang ditemu, masih senang begawe. Kapan asar lalu pula tidak pernah pula melaksanakan sholat. Kapan maghrib lagu malaman pula, kapan isya lagu bayahan pula, kapan subuh lagi dari kesiangan pula. Saudaraku, waktu terus berlalu yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita ini terus berlalu dan terus mendekati sakaratul maut. Maka satu hal yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99% bahkan 100% belum ada yang sanggup menjawab aku sudah siap dijemput oleh malaikat Israel. Lah ada siapa? Kalaulah ada, baca kita juga proposal malam ini, Pak. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah, wahai para orang tuaku hadirin sekalian rahimahumullah, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan
kemudahan hidup, kebahagiaan hidup, ketentraman hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada panitia yang menyempatkan diri menghubungi kami jauh-jauh hari dulu. Wabil khusus juga saya ucapkan kepada Menteri Perhubungan. Mana Menteri Perhubungan? Ini Pak Kadus. Terima kasih tanpa Pak Menteri Perhubungan ini saya tidak dapat hadir dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keluarga besar di dusun Gedung Agung ini. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jemaah semua nanam kaul. Badi pulut pengenyur di bawah. Aku ceramah di kalama karena buruk telah mulai. Berarti di dalam mal. Karena jadinya yang hubungan pulang apa kalau mau berada di sini makanan berada di sini. Jadi panitia ini apa? Panitia ini memang berpengalaman. Ada separuh tuh penceramah sampai naik makanan tidak apa. Nah ini yang tertinggi ini namanya. Karena ada penceramah aku pikir gitu, malah di tengah kalau ngecai gunung petai. Inilah alhamdulillah namanya lama pengalaman. Ini sekarang Allah kembali kepada tadi bahwasanya saya diminta untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini yang disampaikan oleh Pak Kadus dan itu Pak Ketua ada tadi bahwasanya sampaikanlah Ustaz katanya ceramah itu sepanjang-panjangnya seluas-luasnya. Nah aku nak bertanya juga maksud itu maksud tidak ada dusta di antara kita. Sejam, 2 jam, berapa itu? Berapa kira-kira? Kalau katakan sejam, lama lagi. Setengah jam, setengah lagi. Berapa itu? Kalau setengah tu sampai subuh, sampai subuh. Ibu muslimat itu, kalau kita kena situasinya, kata guru dulu, ceramah itu kena situasi jamaah. Kalau jamaah itu lagi 3 kali berubah dulu, itu kan sama, Pak Ustaz, udah malah katanya banyak bunyi betul, ada nyambung lagi. Jadi kina-kina ini tadi, artinya 8 kali kamu. Nanti itu tidak jadi tidak jadi perhatian. Hanya apa terkina kali aku, muak sikap boleh tutup langsung. Nah, ini sekalian Allah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Kata Rasulullah tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini terkecuali 2 tempat. Yang pertama tempat yang paling mulia itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan berada di tempatnya sekarang. Dan yang kedua adalah di mana tempat itu, apakah rumah, apakah itu kantor, apakah itu tanah yang tanpa beratap, itu diisi dengan zikir, diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita berada di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan hikmah daripada kita memeriahkan yaitu tahun baru Hijriah ini. Tahun baru Hijriah ini adalah tahun yang paling benar, tahun yang paling real dibandingkan dengan tahun yaitu Masehi dan bulan-bulan Masehi. Kalau bulan
kita Islam ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang langsung pajak dijadikan sebagai dasar, yaitu alam semesta ini. Tetapi kalau tanggal-tanggal Masehi itu tidak pajak dijadikan, yaitu bukti daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Contoh, kalau bulan-bulan Islam ini, kalau tanggal 14 itu tentu cocok kira-kira apa yang kita awasi, yaitu bulan. Ibu, apa bulan Islam? Apa bulan Islam? Jangan sampai memperingati, yaitu tahun baru Hijriah ini, bulan Islam kita di Quran. Pertama yaitu Muharram. Kalau itu dinyanyikan itu Pak. Muharram, Safar, terus, ayo Muharram, Safar, Jumadil, Rabiul, terus, saya ngerti di Pak Gadus dimana yang paling banyak hafal itu yaitu bulan-bulan Masehi. Kenapa? Karena bulan Masehi itu yaitu dijadikan yaitu patokan ngambil gaji. Jadi hafal kali. Zulqa'dah bulan berapa Bu? Zulhijjah bulan berapa? Dia tanya gitu. Hanya beritanya gitu puasa. Lah berapa lagi puasa? 15 hari. Dah dia guna. Nah maka oleh sebab itu peringatan yaitu kita tahun baru Hijrah ini tentu harus kita ambil hikmah. Kalau cerita-cerita tentang kejadian-kejadian di tahun baru Hijrah ini banyak cerita-ceritanya. Nah yang pertama apa yang dapat kita ambil hikmah daripada tahun baru Hijrah ini, kita ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka lah yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun. Hadis dalam rahimahullah, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 syarat yang harus kita miliki. Apa syarat yang harus kita miliki? Yang pertama adalah innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dilahirkan di atas muka bumi ini tanpa kita minta, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyingkap sejarah dari perjuangan para nabi dan rasul, di sepertiga Al-Quran itu banyak menceritakan manusia yang langsung dipertemukan dengan para nabi dan rasul, banyak yang tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya, 800 tahun berdakwah, dalam 100 tahun hanya satu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sayang seribu sayang, anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berbagi Pak, belangki Nabi, bebapak Nabi, tetapi itulah keimanan hak prerogatif Allah, maka tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak mendapatkan hidayah kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara Mekah dan Madinah berhijrah ke Madinah 23 tahun, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar bahagia di dunia wal akhirat, sebagaimana yang dipanjatkan selalu doa. Kata
Surat Al-Baqarah ayat 21 hafal Bu? Nah, anu hafal kicik hafal, anu jadi kicik hadiru. Kepada Allah, jalan-jalan kepada Allah, nak makan warna. Baca di desa mengalir ya. Jalan-jalan kepada Allah, nak makan warna. Bapak bela juga tinggal lagi tadi kan. Tandanya di mewaras itu yaitu jawab. Al-Baqarah 201. Ibu-ibu apa Bu? Jadi bapak-bapak apa? Apa bapak sebelah sini? Kamu tuh apa? Hanya dia keluar cumpu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kata ibu, makanan aku otak bidillah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW siang dan malam tidak pernah lupa, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 8, dalam surat Ali Imran ayat 8. Apa? Siapa yang hafal? Surat Ali Imran ayat 8. Siapa yang hafal? Tidak pula apa? Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Begitulah. Seragi ngagi laki nelpon hanya dari pohon dengan badan. Ada suaminya saja. Nah, hadirin sekarang, ya Allah janganlah kau tutup hidayah kepada kami setelah kau berikan hidayah. Sesungguhnya engkau lah pemberi rahmat. Maka inilah yang selalu kita panjatkan. Maka pada malam hari ini, di antaranya kita selalu ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekarang, Nabi Muhammad antara Mekah dan Madinah mengajak manusia beriman kepada Allah, tetapi sayang, banyak manusia yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat disayangkan sekali pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi? Abu terkecuali Abu Busuk. Abu Busuk juga begitu. Maka oleh sebab itu kita tanpa bertemu dengan Nabi, tanpa bertemu dengan Rasul, akan tetapi kita dititipkan hidayah, kita yakin dan percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bersyukur berarti syarat keimanan ini sudah ada pada diri kita. Hadis salam rahimahullah. Yang kedua adalah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Untuk mendapatkan kasih sayang itu kita harus berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dalam konsep Islam dalam ilmu tarikh, dalam ilmu sejarah, hijrah itu adalah berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tetapi hakikat daripada hijrah itu sendiri adalah hijrahnya diri kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita tidak pernah melaksanakan ibadah, maka di tahun ini kita laksanakan ibadah. Kalau di tahun-tahun yang lalu keimanan kita kurang, maka di tahun ini keimanan kita harus kita tambah. Dan di tahun-tahun berikutnya kita tambah dan kita tambah, minimal mempertahankan keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibu bapak ibu sekalian, iman kita ini sangat beda dengan iman para nabi, para aulia, para anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena iman para nabi dan rasul itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah tebalnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia naik turun, naik turun. Dan musim duku lebat, rezekinya ada, naik di mantan. Naik. Misalnya dia naik di mantan karena ada
kekayaan. Sembahyang baik kalau dah nombok, kurang dari nombok. Dan lemah kaya rukuan, sembahyang baik beda apa terus. Usul Allahu Akbar. Itu yang dah lemah. Ruku disebut-sebutnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa dah nombok. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya jangan boleh riak. Boleh riak ini. Kalau kita riak, akhir langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ceritanya sebagai inspirasi Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jemaah kami jemaah kami dia pernah imam karena dia pernah tahu baca Al-Quran. Kebetulan jadi makmum terus di suatu musola. Nah, kebetulan dia tanpa diketahui belajar ngaji. Satu belajar ngaji tadi, lama merasa baca, merasa sombong, lama menjal huruf diteguk-teguknya, tajwid tadi ini juga luar biasa dibaca-baca. Dianggap bahwa orang-orang yang menjadi imam selama ini tadi kecuali dari bacaannya. Namun karena dia merasa lama baca. Petang ini katanya aku sudah imam. Nah katanya baca, serius. Imam belajarnya tadi. Saat imam tadi karena ada perasaan dia, mulailah diteguk-teguk huruf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim walad. Dalam itu menyebutkan huruf dot tadi ngambil pingsan. Pingsan dalam itu karena ada perasaan sombong. Pingsan dalam itu ngambil huruf dot tadi. Pas pingsan tadi itu akhirnya huruf sembahyang tadi itu bahwa tercancang keras. Mata terpejam keras gara-gara sombong. Dibatallah akhirnya sembahyang tadi itu baru bersama-sama tertib. Dibatal ke rumah sakit, diperiksa dengan dokter. Ngaku ini kata dokter, ini Pak Dokter terteguk kaki perut. Kata dokter orang kata nanti punya sendiri terteguk kaki perut. Cuma dokter tadi tidak, dia bertanya kan, mulutnya kunci, mata terpejam, seninya badan keras. Lalu diperiksa dengan dokter tadi itu, dapat penyakit tadi. Oh cuma dia segi keningnya padahal dicek darahnya normal, jantungnya normal. Sehingga laku kesak, ini tadi lagi kemana kita perjalanan, aku aneh penyakit ini katanya. Dipanggil dengan kata tadi. Kalau saya salah satu dengan kata, ngaku sangka ini, kok dia penyakit itu. Dicek jantungnya normal, dicek gula darahnya normal, badan panas tidak, kok dia ini. Aku nak aneh ceritanya. Oh katanya dok, dia ini pernah ngimam. Maksud petang ini ngaku kakak ngimam. Pas nyebutkan ghairil maghdubi alaihim walad, terteguk lagi huruf dot. Oh katanya bukan dot kecil. Itu apa bukannya angkatnya dia kan ada lagu terteguk itu. Nah udah katanya nama itu kita ambil suntikannya agak besar pun. Lantai lagi suntikannya besar, nyakannya pas nyakannya rupanya nyambung pulau itu. Walau makanya tidak boleh sombong. Nah maka kembali kepada tadi hijrah ini hakikatnya adalah kalau kita tahun yang lalu kita tidak pernah melaksanakan hal-hal kebaikan, maka laksanakanlah kebaikan. Nah minimal kita mempertahankan kebaikan, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan benar hidup kita ini lah uang dek bermanfaat. Jangankan bagi masyarakat, lagi keluarga dek bermanfaat. Awak pandang seserinda pergi ke sawah untuk cari makan galak pegawai tidak usaha suap daripada dari. Dia bermanfaat. Balik dikit-dikit berbantah, balik di kampung dikit-dikit beribut. Artinya tidak bermanfaat sama sekali dalam kehidupan kita. Padahal
surat Yasin ayat tadi Masya Allah suaminya kita. Kalau ibu-ibu pada kami lain ada. Kalau yaumanaqimu Allah hehem. Waktu kau yang mana aidehem. Pada satu hari Allah makan yang semun. Ya, pada suatu hari nanti di hari pembalasan, mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi saksi berbicara itu adalah tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita ini menjadi saksi bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, insya Allah akan menjadi saksi kita dimasukkan sebagai syafaat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Allah. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu yaitu fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berjihad di jalan Allah? Apakah seperti para nabi dan rasul dahulu menegakkan agama Allah? Kalau nabi dan rasul dulu, Bapak Ibu, angkat senjata, harta benda, nyawa dipertaruhkan untuk melawan orang-orang yang menentang ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghalangi yaitu syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mbak ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu pengetahuan itulah kita miliki berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu pengetahuan ini bagi orang yang kaya, ilmu pengetahuan itu menjadi perhiasan. Kalau orang yang miskin, ilmu pengetahuan itu menjadi kekayaan. Makanya masih ingat itu nyanyi itu lagu sedih yatim piatu. Bapak Bu nyanyi apa lu? Coba sama sedih dagunya masih sedihlah. Artinya kalau dia ke ilmu sedihnya, maka kata Imam Al-Ghazali, tugas manusia di atas muka bumi ini cuma dua, Pak. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmu pengetahuan. Luar daripada itu tidak usah kita pikirkan, tidak kita rukui. Itu begitu, bala, jodoh, rezeki, maut. Ini kadang-kadang sampai dewe. Tetapi kewajiban kita hanya meminta dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih tersebut. Bala itu adalah takdir dan ketentuan Allah. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jodoh ini datangnya yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kadang-kadang yang menurut itu kita jadi jodoh, ternyata tidak jadi jodoh. Ternyata banyak pun jodoh, Bapak Ibu sekalian. Banyak lima besar tinggi kuning, hidung abang lo belanda, pepangkat, kayu kulit, banyak sampai saat ini kadar dosa. Banyak tidak? Banyak pula nih, cuma yang menurut kita kecil panda hitam, gawe lagi ngujet pula, dia kulit dia gawenya mantap, hanya 7 kali begini, laris benar. Banyak tidak dari itu. Itulah ketentuan begini, baik itu kulit kecil, kuning lampai, berduit banyak, berpangkat, beban berkata banyak, puluh sampai lagi kadar dosa. Ada puluh sebaliknya terbaik, puluh itu lemah yang minat dan berusaha. Satu ditanya lagi, naik ibu ini ke bagus, ini dia ke 8 Ustaz. Ibu orang kan mana dia 7 mati kalau. Nah artinya inilah balak itu rezeki mau. Rezeki baik bagus. Banyak orang yang sarjana kadang-kadang lebih kaya daripada orang-orang yang tidak sekolah. Maka itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih mau, maka mau ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau atau tidak mau,
siap atau tidak siap, kita pasti dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram ini di tahun baru Hijriah ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya untuk melihat dan memperhatikan di sekitarnya, bahwa ini akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lagu-lagu dulu. Betung yang nampak ramai di hulu, kinilah rebah kesepian kampung yang nampak ramai dahulu, kinilah tinggal sepian. Jadi menipu dusun tanpa rami hanya merasa sepi. Ngomong ini kan, rami dusun ini, dek lagu ini, lagu ini merasa sepi. Terus rami sebenarnya dusun ini, kendung punya lagu itu, rami dusun ini, tetapi mulai sepi. Kenapa? Karena mulai didesenumbukan lagi, didesearah lagi, didesecita-cita lagi dalam kehidupannya. Ngapa? Rombongan sekolahan dulu mungkin, imbakan dulu mungkin lah banyak tinggal, lah banyak mati. Cerita ke sini salah, cerita ke sini salah, bahkan cerita di depan anak kadang-kadang kita marahinya bu. Udah boleh bapak mak dekat tertinggi kamu deh, kalilah kamu. Kenapa? Karena sudah tidak sama lagi dengan secita-cita dengan kita. Nah, maka oleh sebab itu fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Kalau kita punya harta, dengan harta kekayaan kita sumbangkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad, ada pembangunan mushola, jangan kita tidak ambil. Jangan kita tidak ambil, karena itu adalah abadi amalnya sampai hari kiamat. Kemudian ada pembangunan pesantren seperti Al-Mukarram, Al-Ustaz Samun ini ya. Lalu dia bangun pesantren, jangan diliput ambil. Kenapa? Karena itulah yang menjadi amal nanti yang akan terus mengalir sampai pada hari kiamat. Jadi kalau kita tidak ikut andil, akankah itu menjadi kebahagiaan kita di dunia wal akhirah? Kita tidak ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Maka berjihadlah, jadi aparat pemerintah, ya. Maka berjihad dengan apa yang kita pegang, dengan jabatan kita, mudahkan urusan dan lain sebagainya. Itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Nah, siapa tadi yang 3 syarat yang kita dapat tadi. Nah, mudah-mudahan 3 syarat itu kita dapatkan untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dulu. Aku jauh-jauh datang dari Pekalongan bahagia kesini. Entah kamu. Kamu nak nurutkannya nanam pandan pinggir air, maka dia tidak disirami. Kamu badan memang kebalik, hanya pikiran masih saja di sini. Hanya ngaku alangkah sedot jalan kaya, nak berjalan akak pulang. Alangkah sedot aku balik, nak malam hanya maluan. Ya kita lanjutkan. Ini nah last setengah jam. Supaya dikit menang kita cungkil ini. Tak, kamu sanggup mau beli dan jalan tak 4 judul lagi. Sanggup beli. Jadi kita ni kalau aku anggap,
Jangan bayar mop, kira mop itu langsung tutup. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai muhasabah bagi kita hikmah daripada bulan Hijriah ini. Tahun baru Hijriah ini sebagai muhasabah bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita mengoreksi orang lain. Kata Rasulullah, bahagialah dan beruntunglah orang-orang yang selalu mengoreksi akan kesalahan dan kekurangan dirinya masing-masing, dan sebaliknya celakalah orang-orang yang selalu ngurusi gawe jemur, mencari kekurangan orang lain, membuka uang aib orang lain, maka itulah orang yang paling celaka. Maka pada malam hari ini saya mengajak, mari kita sama-sama bermuhasabah untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang harus kita koreksi? Diri kita, baik jasmani maupun rohani kita ini harus kita yaitu koreksi. Jasmani kita, kalau kita koreksi, maka ini akan menjadi nasihat yang besar bagi diri kita. Nah, kita perhatikan diri kita ini, ibu bapak dan sekalian. Kalau belum rajin benar kita nginai karena kita belum tua. Kalau kita nginai kita dewe, maka kita akan tersadar. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lalai. Al-hakumut takasur hatta lalai bermegah-megahan gara-gara hidup di dunia ini, sampai kita setelah kita dimasukkan ke dalam surga, ke dalam kubur, sambil terjaga kita sampai ngaku aku gak ada di dalam kuburan ini, sampai kita terjaga, jangan sampai kita lalu itu. Maka koreksi diri kita ini ya. Maka ada namanya, kalau ibadah kami namanya kita taduh, roh kita taduh, ngai berjong roh. Kita perhatikan diri kita ini. Ada enam perkara rukun tua. Apa rukun tua itu? Perhatikan pada diri kita. Pertama, ubana mulai bertabur. Lalu bertabur tidak ubah? Ibu-ibu lalu bertabur tidak ubah? Kok kali besar kok itu kurang menang uang kaki di dulu, Kedua mantunya mulai kabur. Lah kabur tidak mampu. Kalau kabur tidak. Lalu kuyur kabur, lalu kuyur kabur. Hanya Pak jangan menang, Pak lah kabur. Nek tidak kecirin, sikok kaki duit, kedua meja rumah. Amun dulu tu dek kecirin lah udah lah tu dia selesai kalau minta waktu pas selesai. Ini bukan cuma rombongan dari kajian jemur ini, matulan mulai kabur, bukan bergaya. Karena matulan mulai kabur. Ketiga giginya lah mulai gugur, bukan kurang gugur. Permisi sejak siko, permisi pak, permisi pak, permisi pak. Benar hilang panggilan IB dari mana Pak Keselatan? Rombongan lagi gigi malah dia. Malah aku dia ambil macam sedekah naik dan kayak macam cepat punya kali kayak ini katanya. Lalu balik ke aku. Gigi lah mulai gugur. Dulu rumah berkaca, kebila undangan lalu berkaca. Khususnya ibu-ibu. Setengah jam paling tidak. Setengah jam berkaca, luar rumah, hina kaca di depan rumah, berkaca lagi. Depan mobil, depan motor, berkaca lagi. Lalu jalan, depan motor, berkaca lagi. Udah itu depan rumah yang lain, berkaca lagi. Kembali lagi, berapa kali kamu berkaca? Berapa kali berkaca? Masih tak urusannya. Mentang-mentang kata pengalaman dari itu lagi tidak ada berkaca. Berhias untuk suami itu adalah menghantarkan ibu-ibu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab rumah tangga itu disebutkan di dalam Al-Quran surat yaitu An-Nisa itu misakun ghalizo, sebuah perjanjian agung. Arti perjanjian agung itu perjanjian yang sangat besar. Di dalamnya itu ada perjanjian yang kita ikat itu tidak hanya disaksikan oleh manusia, orang-orang yang kita cintai, akan tetapi kita melibatkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada
namanya mudahnya perempuan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, galak muda ini masuk ke dalam surga. Galak muda ini masuk ke dalam surga. Mudah benar lain lagi kami lanami. Kalau kami lain lanami, banyak benar tantangan yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena laki-laki ini menjadi pemimpin, dan pemimpin itu akan banyak mempertanggungjawabkan anak dan keturunannya. Kalau ibu untuk mendapatkan surga itu mudah. Pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Dunia hanya inilah nomor dunia kadang-kadang tidak taat kepada suami. Ya. Banyak tidak taat kepada suami. Taat banyak amal pada kami itu Pak sebatas taat masih pengantin baru baik. Kamu pengantin baru nyuguhkan minuman ini masih ada nampanel, masih ada gelas, masih ada tumpul. Anak siku unik nampan. Anak dua unik tumpul. Anak tiga kena sedap gitu. Yang kata lagi ke yang kalau itu buk gitu kan. Yang kata kita tolong dekat kota apa yang nanti kota kopi. Oh ini nah katanya pegawai timur. Itu kopi ada bulu ada. Itulah bu, ngajung lagi rusuh ini. Mudah menasuk dari ibu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak lagi balik disalami, dicium tangan. Nah, lalu ini ibu laksanakan itu. Itu pahalanya bu 70 kali lipat. Selagi ngari cium hajar aswad. Maka kalau ibu umroh, kalau ibu haji jangan mematikan cium hajar aswad. Yang sangat disunahkan untuk mencium hajar aswad itu adalah kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu tidak terlalu ngapa, karena ada hajar aswad yang lebih harus ibu hormati, yaitu tangan suami. Aku nak bertanya, berapa kali ibu-ibu salaman sehari semalam? Hah? Aku setahun 2 kali. Ria ya. Fitri lagi ria ya. Kota. Nah, sukanya dulu. Balik nanti senyumi, salaman pula. Apalagi tangan ini tambah balam pula. Mudahnya ibu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah bersyukur dan berterima kasih kepada suami. Ada di depan aku nak bertanya ke bapak-bapak nih. Anu ibu-ibu dia satu dia duit dia ngomongkan terima kasih ya katanya dia. Uraman saja, jadi Pak. Belaginya pula gitu kan. Hanya sebaliknya bapak-bapak dia pula terti kadang-kadang dia pula pernah berterima kasih kepada istri. Nyatanya tuh kena di rumah makan tuh, di rumah makan itu satu dia hidangannya kelas secangkir. Makasih katanya, makasih ngomong apa ya? Nggak kamu itu tidak dulu. Tidak bu. Oh Pak, relasi betina itu tanya kalau ngaji untuk kami nih. Yang pertama, ama kamu nak diizini kali di rumah. Pertama tidak lancar, kedua bapak di ujung. Layaninya hilo-hilo kita ngaji rumah. Aku kesini tadi tanya kalau apa serani tadi langsung WA ngaji rumah malah sampai. Sebab aku kesini tadi tanya-tanya, katanya kamu tuh ceramah jauh nak pulang lagi ke daerah Merapi itu kapan benar? Ceramahnya, gitu nih. Mulai artinya ini apa jauh ini tadi kan? Mulai itu, alat lemak makan kuini di kubah di bawah mangga, alat lemak ini belum diaga lalu tahu, gitu kan? Mulai selesai itu ujung lagi, ujung pisang di bawah jantung di bawahnya tak berbuah lagi, tak dicincang tak digantungi, cintaku takkan berubah lagi. Berangkatlah itu asal baca sampai ke sini. Ini adalah tuh ujung dia kalau kadang-kadang ini ada tidak lucu ujungnya lagi bu. Kamu badan kami banyak lah nanti dan ujung kayak gini. Ini di rumah tadi kecil berada ngadu. Jadi berada. Ngapa katanya ikan dimasak ini masih hidup deh. Ya kan ada kan hidup. Tadi kata katanya 3 jam dimasukin hidup. Ternyata bininya tadi dia keruan mulai banyaklah kuah daripada ikan tadi. Saya diciduk lagi, seharusnya diajari. Nah kembali kepada
99 tutorial cara memakai jilbab. Ada yang dilihat tadi dia, ada yang lalu menginjau ke sini, ada pula yang dilihat di sini. Banyak baik lagi lah sedot, tidak lagi dewe. Cuman apa undangan tu, jangan galaknya rugi dewe. Ada yang cuma kami undangan itu, nek dia dilihat kain kuliah tu, boleh aku namanya pakai kain songket kain jombol. Di sini saja lah 25 peniti. Melangkah lasar, Nina meja Perancis tu lagi rasa. Boleh tak kabar itu? Itu lagi dulu. Boleh tak? Lagi dulu. Tadi cucu dia ada di peniti tadi. Ada. Nah, maka oleh sebab itu yang muhasabah diri. Kemudian yang berikutnya apa? Boleh mulai kendur. Kemudian kelima. Asam urat, asam lambung. Kena emah boleh, kena diabetes boleh, kena darah tinggi boleh. Nah, maka oleh sebab itu inilah sebagai muhasabah bagi kita pada bulan Muharram ini, pada bulan Hijriah ini, pada tahun Hijriah ini kita sama-sama bermuhasabah, khususnya kita yang sudah tua ini, mulailah kita belajar untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Mulailah Bapak Ibu kita belajar meninggalkan dunia ini. Tanpa kita belajar meninggalkan dunia ini, kita sudah ditinggalkan oleh dunia. Contoh gambar, Nina kambing sama darah tinggi, lah takut tidak? Nina ular sembau lagi lima, artinya lah mulai ditinggalkan oleh dunia. Nina ikan mas, lah mulai kita tidak tahu ucap. Nina acar, lah kena emak boleh. Nina pagi tuai nasi kena diabetes mulai kita ditinggalkan oleh dunia. Maka oleh sebab itu bersiap-siaplah untuk menghadapi, karena walaupun fil adi mustaqar wa mata'ul ilaih. Kita di dunia ini yang dicontohkan oleh Nabi Adam, wahai Adam, turunlah kamu ke bumi kudai, turunlah dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita ini bukan penduduk asli dunia ini, tetapi kita ini adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal salamullah salamullah. Kalau kita nak berbangga, ibu, amal laki lah mulai bertingkah, solawati mengkredit bertingkah. Jangan dimarahi, apa dimarahi tambah bertingkah. Lemah contoh misalnya dia mulai bertingkah, pedas-pedas cabai muda, masih pedas lah cabai muda, ladas-ladas nabi muda, masih ladas lah nabi.
orang yang kaya masuk rumah sakit gara-gara dia kena kanker. Kena kanker stadium 4. Lagi diponis oleh dokter, dia harapan lagi hidup. Tetapi diberikan sugesti oleh para dokter, kamu operasi, mudah-mudahan datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kamu sehat. Ketika dioperasi tadi, Bu, dan operasi tadi, maka dia dialog dengan malaikat Israel. Waktu koma tadi, roh ini tadi. Siapa kau? Aku adalah malaikat Israel. Ngaku katanya kan cabut nyamaku? Belum. Aku di sini sekadar berkunjung baik. Masih lama di kamu nih? Katanya itu. Masih lama, masih ada umur 30 tahun, 21 hari lagi. Maaf katanya gila aku kan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sudah operasi tadi diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata operasi tadi berhasil dan sehat kembali. Nah, sehat tadi karena kayu tadi, banyak kekayaan harta benda tadi, maka lalai tadi ingat dengan umur dialog pada waktu koma dioperasi tadi dengan malaikat. Loh, katanya umurku ini masih panjang, masih ada 30 tahun, 21 lagi, artinya anu digabungkan berarti 80 tahun, 21. Hai, katanya dipanjang juga 30 tahun lagi hidupnya. Akhirnya urung balik operasi plastik. Operasi plastik tadi, hidung tadi dimancung kaki, kebuang tadi dipincang kaki, alat nian pukul. Sampai keluar pesan di rumah sakit tadi, rupanya tambah alat baik, tambah mahenol baik, tambah kemoy baik. Nah, pada berjalan balik, waktu berjalan balik tadi, sampai ke dusun tadi, banyak yang kecilin lagi nyoba. Dikarenakan apa? Karena operasi plastik lalai tadi, merasa bahwa hidupnya akan kembali lebih lama lagi. Setelah belanja keluar motor dari kampung tadi, belanja bukan keluar tadi, ada mobil ngebut, tumbur dengan mobil tadi. Pas tumbur tadi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sakaratul maut, maka datangnya lagi malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, katanya, kata aku ni ada umur 30 tahun, 21 lagi. Ngapu pai berjalan seminggu lana kabar cabut nih. Apa kata malaikat Israel? Oi, aku panggil dia kecirin lagi dengan Allah belakang benar. Ya, dia kan ada malaikat salah cabut. Artinya apa, Bu? Artinya kita jangan lalai dengan diri kita sendiri yang membuat kita salah pelasuhan. Nah, kemudian itu jasmani, rohani yang ada di dalam diri kita ini. Apa yang ada di dalam diri kita ini rohani, yang menjadi penghulu dalam diri kita ini adalah hati kita ini. Nah, hati kita ini bagaimana suasana hati kita sekarang? Sebab hati ini tanpa kita galak ngaji, tanpa kita galak kumpul bermajlis taklim, kita tidak tahu sampai ke tingkatan mana hati saat ini. Karena hati itu ada 3, Bu. Yang pertama qalbun mayyitun, yang kedua qalbun syakirun, yang ketiga qalbun maridun, yang keempat qalbun salimun. Qalbun mayyitun, apa itu qalbun mayyitun? Hati yang mati. Maka kata Imam Syafi'i, manusia itu banyak hidup, akan tetapi berjalan seperti mayat. Mengapa? Karena qalbun mayyitun, karena hatinya mati. Aneh ngebang. Tidak pernah tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah kalau kita tidak mendapatkan hidayah itu, nganeng ngebang itu artinya rusuh. Ngebang saja juga itu katanya. Kan di antara Isya lagi Maghrib ke Isya kan di dalam ngebang saja juga itu katanya kan, rusuh ya kan. Padahal innamal mu'minuna
Innal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah, setelah mendengar azan, kita langsung melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun mayyitun, dengan tetangga, dengan keluarga tidak pernah tergerak hatinya, ada kekayaan, ada pangkat dan jabatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Inilah termasuk itu qalbun mayyitun. Ngagi di betul karo, ngagi dia berani karo. Ini artinya qalbun mayyitun, hati yang mati. Inilah kalau lagunya beruang dulu kamu lagu qalbun mayyitun. Berapa kamu nyanyikannya itu? Ranting yang kering. Kamu lagi kamu ada di nenek qalbun mayyitun bu. Kamu lah bersusah payah, lah nyakutka, lah nanaka, lah biara anak, lah ngaso, lah segalanya, tetapi banyak tidak diperhatikan dengan bapak-bapak. Dikit baik jelas di ujung lagi dia. Ada di bu. Maka ibu-ibu ini kalau dia pernah kita ujuk, kalau dia pernah kita ujuk sesuatu hal yang tidak, termasuk ini tadi, lagi buka rahasia kita di pucuk panggung. Tak penyanyi, berasa ku berbakti untuk makan pagi usiakan. Nyambung. Ngaji ini saudara aku jauh ini paling lemah lagi ibu saudara. Kamu dalam nangin banyak mau ngaku di dekat. Banyak mau jadi keluar kan. Uterai, utul dengar kan. Itu apa namanya salawat, salawat. Aku meraih berkaya. Allahumma salli ala aku nunduk kayak ibu, kena coba. Allahumma salli. Nah, masanya kita langsung. Ala Muhammadin wa daiha wa afiyati ya, itulah ya. Jangan sampai kita qalbun mayyitun. Hati kita laba anak, laba cucu, lagi sembahyang kita tidak pernah memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin dan contoh yang terbaik untuk membanggakan anak-anak dan cucu kita. Kita ini harus baca minimal menjadi cerita yang lama, umur yang panjang, tetapi dengan umur yang panjang Allah berikan keberkahan pula sehingga tingkah laku dan perbuatan kita menjadi orang-orang yang berkenan dan membahagiakan. Sebab kalau kita mati, Bapak Ibu sekalian, mati ini ada dua. Yang pertama kita tenang, yang kedua cuma senang. Ada pula yang ketiga, yang kedua kita mati tadi kita tidak tenang, hanya cuma senang. Bagaimana dia lemah? Dia lemah tadi kita tenang, cuma senang dan tenang pula mengenal apa yang kita perlu. Mepayani sampai kita mati cuma tenang. Oh, itu orang tidak kabar kalau saya mati. Oh, serius katanya. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mati ni apa dia? Alhamdulillah. Oi, aman juga kalau kayak macam. Aman juga.
kayaknya tadi. Nah, makanya jangan sampai kita cuma tenang gara-gara kita mati tadi. Nah, terus sekarang kita bahwa qalbun majidun, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang jangan ini banyak terjadi pada saat ini. Manusia di atas muka bumi ini, inilah tantangan kita yang galak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalbun maridun, inilah yang paling banyak terjadi pada manusia. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Hati kita ini ada penyakit, dan penyakit ini akan ditambah kalau tidak kita sadari, Bu. Penyakit kita ini maridun, hati yang berpenyakit. Romanya ciri hati yang berpenyakit tadi SMS. Senang melihat, susah melihat, senang. Ya, bila ngina itu dimagalu kacau. Bila ngina di lemah dulu panas otak. Ngina di membaca beli kulkas pintu dua dia kepanasan. Balik beli baterai. Ngina di membaca beli mobil terus akhirnya dia balik berbantah pula dengan lakinya, akhirnya lakinya stroke. Bahkan kena 3 stroke, bahkan 4 stroke sampai tajam. Nah, seharusnya kita apa? Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur, ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, kita berikan ucapan. Kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita memberikan ucapan selamat kepada saudara kita, maka kita akan diberikan kesempatan juga oleh Allah, ditambah dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah illa sadid. Ditambah, yakin itu dengan Allah, ditambah. Makanya kalau ada tetangga dia pajak beli mobil, kita ucapkan selamat, alhamdulillah. Insya Allah Allah berikan juga kesempatan kepada kita di bulan rezeki kita pajak beli mobil. Ada tetangga pajak beli kebun karet, pajak beli kebun sawit, ucapkan selamat. Sehingga kita akan mendapatkan kesempatan pula untuk mendapatkan nikmat yang berikutnya. Kalau ada jemaah begini, ucapkan pun selamat. Jadi apa paling kita bini kita tadi nambah soleh. Nah itulah. Nah jadi sekarang rahimahullah, maka kalau tahap ini akan kita dapati, maka kita sampailah ke qalbun salimun, hati yang bersih. Nah jadi sekarang rahimahullah, yang berikutnya terus ini. Nah kalau kawan-kawan kalau mulai nyakuannya kita tamat dari ekor gila. Kita tamat dari ekor gila. Aku kata buat ini. Yang berikutnya, Bu, manfaatkanlah waktu ya di sisa-sisa umur kita ini, karena jarang cuma sampai itu. Ada tidak cuma nikmati muda. Ada tidak nikmati muda. Kadang-kadang belum sempat beribadah. Maka wahai orang tuaku, manfaatkanlah sisa umur kita yang masih ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab 1 menit kata Imam Al-Ghazali lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena waktu ini tidak akan pernah kembali lagi. Kita jam 8 tadi, baca ini kita ulangi lagi. Dia tahu lagi kan? Jam ini jam 10 kurang 10, pas 10 menit ini. Baca ini buat jam 11. Baca ini Bu. Jam 10 kurang 10, putar jam 11. Baca ini. Baca paling kita kayak ini. Nanti jam berapa? Jam 11 tadi kan? Dia tahu artinya kesempatan ini ya, waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain itu Bu, baca dalam gantinya. Kita lengit motor, linya bawa ke anak, baca dalam gantinya. Lengit rumah, lengit sawah, lengit kebun, li kuliah ke anak, memberikan anak pendidikan ke pesantren, baca dia gantinya. Baca dalam gantinya. Lengit ini, baca dalam gantinya. Ya, apa lengit ini, baca dalam gantinya. Lengit lagi, baca dalam gantinya. Baca
nangis luar biasa. Ngapun antara subuh ini dan subuh hari esok itu beda. Senin ini dengan Senin esok itu beda. Dek kata wagi kita ngambil Senin yang telah kita lalui. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir ada sebuah cerita bahwasanya kita ini maut yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Maka kesempurnaan kita ini kalau tidak kita jaga, maka kita ini akan melebihi keburukan kita ini daripada binatang. Disebutkan pula jika kaman ambal adal bahkan lebih rendah daripada binatang. Ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian sebagai penutup daripada ceramah saya ini. Ada ayam. Ayam ini ayam di gunung apa? Gedogo. Ayam di Gedogo. Baca nice ayam ini. Kumpul ayam ini nak beranak cucu-cucu. Apa kata ayam ini? Anakku bertanya, mak, ngaku sangkan manusia itu namanya banyak benar. Kadang 2, kadang 3, belum ditambah telur pun. Sedangkan kita sebanyak kita di dunia ini, nama kita cuma siko, namanya ayam. Apa kata jawab dong? Nah, memang itulah manusia. Tetapi hakikat adalah manusia itu segalanya kembali kepada satu. Contohnya, manusia itu ketika meninggal dunia namanya maya. Langsung berubah mayat kalau dia mati itu. Kira kamu waktu melayani itu jengok. Mana kata kamu profesor dokter delta dari mana? Ada di dalam. Paling-paling ditanya mana almarhum, mana mayat itu? Tinggal satu. Siapapun itu, maka dia ketika meninggal dunia namanya tinggal satu adalah namanya mayat. Kemudian ketika manusia itu meninggal dunia, kendaraan yang dibangga-banggakan, ada kekayaan rumah, ada mobil Pajero, mobil Al-Fatihah, apa? Alfa, mobil apa lagi? Innova, Kejam dan lain sebagainya. Tetapi semua itu akan ditinggalkan. Kendaraan satu-satunya yang dibawa oleh manusia itu untuk itu dia lain adalah namanya ringge. Kendaraan bebas hambatan. Polisi lagi tidak ada. Ada di membantah itu polisi nilang. Bebas hambatan. Kendaraan paling angker di dunia, penumpang siko super cepat. Ada di negara nyimpan kendaraan itu. Aku kok banyak jaki hati sanggup aku. Mereka ternyata kau atau kemudian katanya rumah yang begitu bagus, yang dibangun susah payah, bahkan menjadi lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Lalai gara-gara anak dan harta yang dia laksanakan sampai lalai mengingat Allah, maka dia akan ditinggalkan. Dia dikembalikan ke tempat yang paling bawah kepada kita. Nama rumah satu adalah kuburan. Kuburan dicelupkan bawah rumah. Sementara itu kita katanya amal kita lama baru kita nama kita ini bahagia, timbul banyak dan dihebatkan oleh manusia. Nama kita mulai timbul banyak kalau kita lama sama katanya contoh ayam goreng, ayam panggang, sop ayam semur, banyak ini namanya. Ayam apa lagi? Ayam penyet. Banyak nama kita nama kita lama Kemudian tempat kita lebih indah, lebih tinggi daripada manusia, apalagi tidak membawa amal. Kalau manusia dicelupkan kepada nama yang paling bawah, kalau kita di pucuk meja, di mana berada? Rumah makan cabai. Rumah makan apa sih sebenarnya? Rumah makan marpen. Rumah makan siang malam. Itu pada kita tekankanlah aurat kita itu, balon kita tuh katanya dikuning-kuning dikit, dipanggang pula, dikecap-kecapi, bisa dikeras presiden sampai rakyat biasa. Makan dulu. Kalau manusia, dia belagak, putih, apa di luar negeri, sah boleh galak nyimut balon.
Sekangkang lalakinya mau belakang anjingnya suham lagi di dalam. Nah, maka oleh sebab itu sebagai inspirasi cerita ini, kita ini makhluk yang paling makhluk, maka itu mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai kita ketika dikembalikan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini menjadi manusia yang hina, yang tidak ada artinya sama sekali, bahkan lebih rendah daripada binatang. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan memang aku kurang fitnya malam ini, karena Bapak Ibu sekalian di samping dan musim kaul. Orang itu kapan ke kaul ini? Mahal. Maka rombongan ini nelpon katanya, Ustaz, kami acara katanya bulan Muharram. Harus dikenal dulu. Jadi jauh kenapa kamu mahal 10 Muharram pun. Dewek dan pemerintah ucap kaul kan. Hanya inilah dakwah. Dakwah itu inilah risiko dakwah. Dakwah itu kalau kita sudah menjadi seorang pendakwah harus diutamakan. Ini kadang-kadang dia tentang lapirau, tentang lano, nek di jauh tidak lagi, nek di pelosok tidak lagi. Padahal dakwah yang paling bagus itu dakwah kepada orang-orang yang memang membutuhkan kita. Butuhlah namanya anu dihukumi tadi. Butuh tidak dihukumi. Butuh, mudah-mudahan ini menjadi kerinduan kita semua dan menjadi saksi bahwa ini nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang perlu kita cari rahmat Allah tadi ada 4 syafaat. Nyambung lagi dulu. Yang pertama syafaat tertinggi adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi lagi kita dapatkan. Contoh apa? Kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyanyian, dengan sholawat. Kita sembahyang 17 rakaat sudah berselawat. Ini sudah menjadi syafaat pertama untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibu-ibu galak nyanyi, galak ngaji, jangan lagi pernah berselawat. 1 kali kita berselawat dibalas ganjaran 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan. Kalau ibadah-ibadah yang lain belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dekat dengan riya, haji riya, sholat riya, sedekah riya, puasa riya. Tetapi sholawat tidak ada riya sama sekali, maka langsung dijamin 10 kali lipat. Dan puasa kok dia mulai astagfirullah. Itu tidak dapat pahala. Syafaat yang kedua Al-Quran, kita baca Quran. Wajib orang yang mengaku beriman kepada Allah harus bisa membaca Al-Quran. Malu kita kepada orang-orang kalau kita buka di YouTube, kita buka di TV, matanya buta, ada di dulu. Mata buta, berjalan di kecai, bahkan lumpuh. Mereka hafal Al-Quran, bacaannya bagus, baca Quran bacanya dengan fasih. Kita mata kita ngina, berjalan kita gedang, ngomong gedang, makan lemah, berjajan lemah, tidur lemah. Baca hal lain bau kita di keluar. Kekasarannya kan? Gila kesal. Maluan kita Pak, maluan. Tanya makro buka, ini keluar kita kalau kita tidak pernah, sama kita sembahyang, Allah Akbar. Kita itu cuma butuh baca ngaji, kita minat, kita tidak tahu kan ngaji. Jadi kedua dan yang ketiga apa? Yaitu kita rajin-rajin bermajlis lain. Maka memandang wajah para ulama saja ini akan terjadi, yaitu ibadah dan menjadi syafaat bagi kita. Ini nanti mudah-mudahan menjadi syafaat dia akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk surga kali di gedung agung negara. Tanpa terkecuali masuk surga kali. Cuma kamu bercakap bagianku di surga tadi dia. Kata ini bu, mana Ustaz yang pernah ceramah ibadah kami tahu katanya kan? Ustaz apa? Ustaz Effendi dicakap lagi. Bercakap kamu tadi kan? Bertemu pula dia terbalik bagi tali makanan. Dia pula bertemu pula dia mulai mau dia pula dia dapat karena surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga untuk menemukan tadi bagaimana
meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan yaitu malaikat. Kemana kamu? Katanya. Di mana dusun kita aku? Oh, jaga Ustaz. Kami ini lagi surga. Kami tak bertemu lagi dia katanya. Nah, dia kata apa kamu? Padahal tenang lain katanya. Ustaz itu, apa kamu tak silaturahmi? Ada dia lain lagi. Di mana padahal? Di surga VIP tingkat yang paling tinggi lagi. Satu kancingnya katanya Ustaz Samon. Siapa lagi ada di sana? Panitia. Siapa lagi di sana? Kados-kados masuk ke sana katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Biarlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua ikatan silaturahmi terus terjalin. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah solehkan anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau kira-kira ceramah kurang panjang, silakan. Kalau ada acara diundang. Amin ya Rabbal. Contoh bahwa cukup di ketang di tanah telah tutup bukan cukup karena batas waktu fadilah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nanti sama-sama kita dengar persoalan yang disampaikan oleh para ustaz tadi. Semoga apa yang disampaikan akan melekat kepada hati kita dan menjadi sifat yang lebih baik bagi hidup ke depan. Kami terima kasih untuk ustaz tadi. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa Allah yang akan dibacakan langsung oleh panitia kami yaitu Ustaz kepada tindakan Ustaz kami persilakan. Jamaah syukuran yang dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menandakan tangan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada baiknya dikirunkan almarhum baik umum bapak ibu hari pada malam ini baik yang telah berdiri. Yang pertama kita baca Fatihah kepada pendahulu kita yang membangun Masjid Nurul Hidayah ini. Dari dulu sampai sekarang ini masih berjalan. Berikut kepada umat bapaknya, nenek moyangnya, mertua merajanya, kakak beradik kakaknya sampai ke anak cucunya, menantu-menantunya. Warahmatullahi wabarakatuh.